Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Fatra dengan NIM 210 65 45. Saya dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang manajemen implementasi kurikulum. Dalam manajemen kurikulum itu terdapat dua definisi. Dari kurikulum itu tersendiri adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum merupakan program pendidikan dan bukan hanya program pengajaran, sehingga program tersebut direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar serta pengalaman belajar. Hal itu dikemukakan oleh Profesor Dr. Andes Haji Darkir. Lalu selanjutnya adalah definisi dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya yang dimana secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal itu telah dikemukakan oleh Hasibuan pada tahun 2012. Nah, maka dari kedua definisi itu dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu proses penataan sumber pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya itu adalah dalam pengimplementasiannya kurikulum. Dalam pengimplementasian kurikulum ini adalah hal yang pertama berkaitan dengan bagaimana proses perancangan pembelajaran efektif dan bermakna. Di sini harus merancang bagaimana menghadirkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Bermakna di sini adalah bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan yang tidak hanya sekedar didapatkannya atau digunakannya saja, namun bisa dimanfaatkan atau diterapkan pada berbagai kondisi yang berbeda ataupun pada masa yang akan datang. Kemudian poin selanjutnya adalah berkaitan dengan pengimplementasian kurikulum. Ini adalah bagaimana seorang guru harus mampu mengorganisasikan pembelajaran. Nah, ini tentu saja sangat penting karena dalam pembelajaran itu banyak sekali aspek dari segi materi, kemudian dalam kondisi kelas bagaimana semua itu diorganisasikan dengan baik sehingga hadirlah lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan dan juga efektif. Nah, dari ketiga itu adalah tugas guru dalam proses pengimplementasian kurikulum, dan kemudian implementasi kurikulum juga berkaitan dengan bagaimana kita memilih pendekatan strategi model metode pembelajaran lainnya. Juga penting bagi guru untuk menentukan pendekatan seperti apa strateginya, seperti apa modelnya, dan bagaimana metode pembelajarannya sehingga sesuailah dengan tujuan yang diharapkan oleh seorang guru. Lalu yang terakhir adalah implementasi kurikulum ini akan berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan kompetensi secara aktif serta menerapkan kriteria keberhasilan. Hal ini dari segala proses yang dilaksanakan harus mengarah pada bagaimana pembentukan kompetensi siswa, dan itu harus secara aktif, yang dimana artinya kita harus menghadirkan berbagai aktivitas yang mampu memfasilitasi segala bentuk potensi dan juga perbedaan pada setiap individu dari peserta didik. Jadi keempat ini adalah poin-poin yang menjadi catatan bagi kita ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum. Tentu saja ini akan menjadi pedoman dan sekaligus catatan bagi kita ketika nanti kita akan melaksanakan pembelajaran atau lebih umumnya mengimplementasikan kurikulum. Lalu selanjutnya adalah dari prinsip implementasi kurikulum. Nah, di dalam prinsip implementasi kurikulum ini terbagi jadi beberapa poin. Di poin pertama ada pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Lalu yang kedua adalah prinsip dari implementasi kurikulum itu memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Lalu yang ketiga adalah kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan juga menghargai. Lalu yang keempat adalah kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Maksud dari sumber belajar ini adalah dari multistrategi, multimedia, teknologi, dan lingkungan sekitar. Lalu yang kelima adalah kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam sosial dan budaya serta kekayaan daerah. Lalu yang keenam adalah kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Lalu selanjutnya adalah jenis implementasi manajemen kurikulum. Nah, dibagi menjadi
beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kurikulum ideal, yang kedua faktual kurikulum, dan yang ketiga adalah hidden kurikulum. Maksud dari kurikulum ideal itu adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagai tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi bisa disimpulkan bahwa kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini juga menjadi pedoman bagi seorang guru, maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Nah, sedangkan faktual kurikulum ini yaitu adalah pengeksekusiannya dari ideal kurikulum atau langsung dari terjun ke lapangannya. Nah, yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Nah, kurikulum tersembunyi ini adalah kejadian yang tak diduga yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal ke dalam kurikulum faktual, yang dimana kejadian yang tak terduga ini bisa berasal dari pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Misalkan pada pelajaran biologi, siswa diberi referensi buku biologi lain yang berbahasa Inggris. Dengan begitu, siswa secara tidak langsung juga mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya selain kemampuan biologi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah faktor keberhasilan dalam pengimplementasian kurikulum. Yang pertama dari manajemen sekolah. Nah, ini sangat penting dalam keberhasilan dari pengimplementasiannya. Kenapa? Karena dalam konteks pendidikan, manajemen pendidikan itu merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kurikulum. Lalu yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber belajar. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena dari sumber belajar ini tidak lain adalah daya dalam memanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan media pembelajaran. Mengapa ini sangat penting? Kenapa? Karena media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber pesan ataupun penyalurnya, yang dimana ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Lalu selanjutnya adalah strategi dan model pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran ini terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan berpusat pada guru atau bisa kita sebut teacher center approach, yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau bisa disebut direct instruction. Nah, pembelajaran deduktif atau pembelajaran expository. Nah, lalu yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada siswa atau bisa disebut student center approach, yang menurunkan strategi pembelajaran yang disebut inquiry dan discovery serta pembelajaran yang induktif. Lalu yang selanjutnya adalah kualitas kinerja guru. Nah, kualitas kinerja guru yaitu adalah kualitas kinerja yang dapat dilihat dari quality of work, promptness, initiative, dan communication. Nah, hal itu dikemukakan oleh Michelle pada tahun 1989, dan pada Permendikbud 16 tahun 2007 juga telah menyatakan kualitas kinerja dengan standar kompetensi guru yang dikembangkan menjadi 4 kompetensi, yaitu yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, lalu yang terakhir ada profesional. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya kualitas kinerja guru. Jika ini tidak dapat diberlakukan, maka faktor keberhasilan implementasi kurikulum ini tergolong bisa tidak berhasil gitu dalam pengimplementasiannya. Lalu yang terakhir adalah monitoring. Nah, faktor keberhasilan implementasi kurikulum yang terakhir itu adalah monitoring, yang dimana pelaksanaan kurikulum salah satunya adalah dengan supervisi akademik, kegiatan yang dimana memantau pelaksanaan pembelajaran, yang dimana dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan guru berjalan secara efektif dan efisien tentunya. Lalu prinsip dari manajemen kurikulum, yang pertama kooperatif, yang dimana kooperatif ini yaitu adalah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, yang dimana perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
Lalu yang selanjutnya prinsip dari manajemen kurikulum yaitu adalah efektivitas dan efisiensi. Maksudnya di sini adalah rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu yang selanjutnya adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Nah, di sini maksudnya adalah proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan isi, misi, dan tujuan kurikulum itu. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakanlah manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang selanjutnya adalah peranan dari implementasi kurikulum. Yang pertama ada peranan kreatif, yaitu adalah kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang maupun masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah peranan konservatif, yaitu adalah kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan peserta didik zaman sekarang. Lalu yang terakhir adalah peranan kritis atau evaluatif. Nah, kurikulum ini dapat menyesuaikan pewarisan nilai dan budaya masa lalu dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun itu dari tutur kata. Mohon maaf dan selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.